Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Wong Deso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja sih yang dilakukan atau dikerjakan Mbak-mbak TKW di sini tuh kerjanya ngapain aja? Terus majikan-majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa saja gitu kan. Terus apa saja data-data yang harus kita persiapkan supaya bisa mendaftar sebagai calon TKW atau pembantu rumah tangga itu tadi ya, khususnya ke Singapura. Apakah data-datanya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun-tahun ini ada tambahan data yang harus kita persiapkan sebelum mendaftar? Terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama kita bekerja di Singapura sebagai pembantu atau TKW. Jadi kita adalah orang luar yang bekerja ke negara orang. Jadi kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan dan kita juga harus disiplin. Terus apa saja hak-hak kita selama kita menjadi pembantu di sini. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing sedikit masalah gaji. Jadi kebetulan ada teman online saya yang bertanya seperti ini. Jadi mbaknya ini adalah ex-Saudi. Dia bertanya, "Mbak, kalau ex-Saudi belum pernah ke Singapura, terus mau ke Singapura, apakah masih disebut dengan X?" Ya, masih dipanggil dengan X tapi X Saudi. X Malaysia juga dipanggil dengan X Malaysia. X Taiwan juga sama. Jadi kita dipanggil X itu tergantung dari mana kamu berasal dulu, bekerja dari mana. Seperti itu loh. Jadi tetap saja dipanggil X tetapi beda negaranya, X Saudi ya, contoh seperti itu. Nah, sekarang saya akan sharing sedikit masalah gaji. Apakah sama-sama X dari negara lain ataupun khususnya juga yang dari X dari Singapura itu sendiri, apakah gajinya itu sama atau dibeda-bedakan? Nah, jadi gaji itu tergantung dari yang pertama job, yang kedua adalah skill, jadi kemampuan kamu. Mungkin skill kamu itu kamu pintar dalam memasak, mungkin masakan Cina kamu enak sekali dan cocok dengan selera mereka. Terus mungkin kamu bisa masak berbagai macam masakan entah dari Indonesia, Malaysia ataupun Arab ya, ataupun Jepang ataupun Korea atau dari negara manapun, mungkin kamu pintar dalam memasak. Nah, itu juga nilai plus. Terus mungkin packing kamu sangat bagus, sangat rapi. Nah, itu juga. Terus cleaning kamu, bersih-bersih kamu sangat bersih, sangat sempurna. Nggak ada bercak sama sekali, nggak ada yang kotor sama sekali, itu juga. Terus kalau kamu jaga anak ataupun jaga orang tua, kamu sangat telaten, sangat sabar, penyayang, itu juga bisa menjadi nilai plus. Terus mungkin berbahasa kamu bagus, kamu pintar bahasa Mandarin, kamu pintar bahasa Indonesia, ataupun kamu pintar dalam bahasa Inggris, dan mereka mungkin meminta kamu untuk mengajari anaknya. Jadi pembantu sekaligus mengajari anak itu juga bisa kamu juga bisa mendapatkan bonus tambahan dari sang majikan. Terus besar kecilnya rumah, mungkin rumahnya sangat besar atau berlantai-lantai, 2 lantai atau sampai 4 lantai, itu juga berarti kan tambah tambah besarnya rumah akan tambah besarnya juga banyaknya juga pekerjaan yang akan kamu lakukan. Terus banyaknya orang di rumah, mungkin ada memse, kakek nenek atau 2 atau 3 anak, atau mungkin sama kamu juga 7 atau 8 orang, itu kan tambah banyaknya orang juga tambah pekerjaan juga. Terus kalau kamu itu bekerja dengan banyak pekerjaan, sebelum kita masuk ke rumah majikan itu kan kita diberitahu ya, kamu kerjanya ini itu. Terus kamu kamu
Jadi semuanya sudah jelaskan lah ya kamu saat interview. Kalau gajinya kecil dengan pekerjaan yang seabrek, kamu kan juga tidak mau gitu loh. Kamu tidak akan menerima dan tidak akan mau datang. Lebih baik cari majikan yang membayar lebih besar gitu kan. Terus jadi negosiasi kamu sama calon majikan dan juga sama agensi. Negosiasi antara gaji, oh gajinya segini gimana? Kamu mau nggak kerja ke rumah saya? Nah, jadi seperti itu. Nah, terus apakah X itu sendiri juga mempengaruhi gaji kita? Ya, tentu saja. Yang saya tahu kebanyakan ya, tapi tidak semuanya. Itu yang paling mahal itu adalah X dari Taiwan, tergantung berapa lamanya dia bekerja di Taiwan. Itu sekali masuk ke Singapura, minimal mereka itu ditawari gaji sekitar 750 atau sampai 800. Itu kalau 750 itu kalau dirupiahkan itu sekitar 8 juta 600-an lebih itu sekali masuk, belum nantinya itu tergantung dari kamu jaga apa ya. Jadi seperti itu. Terus ada juga yang sudah 800 ke atas ya. Jadi itu juga yang saya tahu, Hong Kong sama Taiwan itu lumayan besar gajinya. Tetapi kalau gaji untuk X kayak Malaysia itu masih standar, masih sekitar 600. 600 itu sekitar kalau dirupiahkan sekitar 6 juta 900, 7 jutaan lah. Tetapi masih besar ya daripada gaji di Malaysia itu sendiri. Malaysia karena kan bukannya kecil juga bukannya besar, tapi sudah lumayan lah kalau gaji di Malaysia ya. Terus kalau untuk gaji Singapura itu sendiri, Singapura itu kalau awal pertama freshnya itu standar ya, masih standar itu 550 untuk standar. Itu belum X yang masih fresh. Sedangkan nanti kalau sudah finish kontrak, berarti itu nambahnya dari MOM ini ya, itu sudah dikasih tambahan 50 dolar. Jadi kalau awalnya itu gajinya 550, kalau sudah finish 2 tahun itu ditambah 50 menjadi 600. Tapi ini tergantung juga dari majikan. Ada yang ataupun agensi ya. Ada majikan yang menambah 70 dolar, ada yang 80, ada juga kalau majikan baik ditambah 100. Itu berarti 550 ditambah 100 650 itu sama sama sekitar berapa ya? 7 juta lebih lah, 7,5 juta lah kita. Itu kalau kalau sudah X. Nanti kalau tambah lagi ataupun nggak ganti majikan, tetap majikan yang sama, mungkin majikan juga akan menambah. Mungkin 1 tahun sekali bisa naik gaji, 1 tahun sekali bisa naik gaji. Jadi seperti itu. Gaji tidak sama, tergantung dari skill, tergantung dari job juga, dan juga tergantung dari kalian negosiasinya sama majikan bagaimana. Kalau majikannya baik akan ditambah, mungkin nggak perlu 2 tahun ya, mungkin 1 tahun sudah dinaikkan gaji. Ataupun kalau majikannya benar-benar yang benar-benar menghargai kerja keras kamu dan dia juga sedikit royal ya, royal, setiap bulan kamu akan diberi bonus. Jadi seperti itulah. Sedikit sharing dari saya tentang gaji. Apakah gaji itu sama? Tidak. Gaji tergantung dari skill kita, kemampuan kita. Yes, sedikit, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di channel saya juga boleh bertanya. Saya akan jelaskan, kalau saya bisa ya, saya akan jelaskan dengan video supaya lebih jelasnya. Dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.